Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita bisa berkumpul pada acara seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Yang terhormat kepada Dr. Lili Prabowo selaku mentor kami dan waktu tepat kita. Saya persilakan. Pertama-tama terima kasih untuk moderator, kemudian terima kasih untuk Dr. Lili selaku mentor dan teman-teman yang sudah hadir di acara seminar pada pagi hari ini. Di sini saya, Nindya Putri Damayanti, akan melaporkan hasil laporan aktualisasi saya yang berjudul pemantauan suhu inkubator pada bayi baru lahir berdasarkan usia dan berat badan lahir di ruang perinatologi RSUD Bung Karno, Kota Surakarta. Latar belakang yang didasari pada laporan ini yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 Pasal 1 disebutkan bahwa ASN adalah profesi bagi PNS dan P3K yang bekerja pada instansi pemerintah. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K Pasal 1 Ayat 4 menyebutkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Untuk latar belakang pada laporan, yaitu yang pertama regulasi suhu pada neonatus atau pengaturan suhu tubuh bayi baru lahir menjadi aspek yang penting dalam perawatan BBL. Kemudian salah satu masalah yang terjadi adalah ketidakmampuan untuk mempertahankan suhu tubuh yang normal, yaitu di rentang di 36,5 sampai 37,5 segera setelah bayi itu lahir tanpa penanganan yang baik dalam pemantauan suhu akan mudah mengalami hipotermi maupun hipertermi. Maksud dalam kegiatan ini yang pertama, peserta mampu memahami program orientasi serta mengenal nilai dan etika instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dalam mendukung pencapaian visi misi organisasi. Yang kedua, peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Yang ketiga, peserta mampu mengaktualisasikan pemantauan suhu inkubator pada bayi baru lahir berdasarkan penggunaan tabel usia dan berat badan bayi. Tujuannya yang pertama pengenalan tugas dan fungsi ASN, kemudian pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintahan, diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN, dan yang terakhir adalah diharapkan mampu mengaktualisasikan pemantauan suhu inkubator pada bayi baru lahir berdasarkan penggunaan tabel suhu. Kemudian di poin nilai dan etika pemerintah, visi Kota Surakarta di tahun 2021 sampai 2026 adalah mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Misi Kota Surakarta sendiri ada 7 yang diharapkan akan terwujud dalam 2026. Untuk struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Kota Surakarta dipimpin oleh wali kota, kemudian di bawahnya ada wakil wali kota, kemudian ada staf ahli, sekretariatan, dan adanya jajaran-jajaran di bawahnya. Manajemen P3K sendiri ada 3, yaitu manajemen sendiri, kemudian penilaian kinerja, ada 2 penilaian kinerja periodik pegawai, dan evaluasi kinerja tahunan pegawai. Untuk disiplin P3K adalah kesanggupan P3K untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang telah ditentukan. Untuk nilai dan etika organisasi, Renstra Dinas Kesehatan Surakarta memiliki visi mewujudkan Dinas Kesehatan Kota Surakarta ikhlas dalam memberikan pelayanan yang prima. Misinya ada 3. Yang pertama, memberikan pelayanan prima yang berorientasi pada kesesuaian peraturan perundangan yang berlaku, keterbukaan informasi, dan kejelasan. Yang kedua, meningkatkan kualitas SDM aparatur secara periodik dan berkelanjutan. Yang ketiga, mengembangkan sarana dan prasarana serta memutakhirkan teknologi informasi. Untuk SOTK Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas Kesehatan, kemudian ada sekretaris, di bawahnya ada Kasubag, dan di bawahnya ada kabit-kabit serta jajarannya.
Renstra Strategis RSUD Bung Karno Kota Surakarta. Visinya adalah menjadi rumah sakit dengan pelayanan paripurna berdasarkan semangat Bung Karno guna mewujudkan masyarakat waras tahun 2024. Misi dari RSUD Bung Karno Kota Surakarta sendiri ada 5. Yang pertama, meningkatkan pelayanan paripurna yang bertumpu pada peningkatan mutu dan keselamatan pasien, kemudian meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbasis, disiplin dan lurus dalam pengabdian serta ikhlas dalam pelayanan, meningkatkan kualitas dalam sarana dan prasarana. Yang keempat adalah menyelenggarakan tata kelola organisasi yang efektif, efisien, yang berasas gotong royong dan kejujuran. Kelima, meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme karyawan. Tujuan RSUD Bung Karno Kota Surakarta tahun 2023 sampai 2027 adalah terwujudnya pelayanan RSUD Bung Karno sebagai fasilitas layanan rujukan kesehatan secara paripurna. Untuk bagian organisasi RSUD Bung Karno Kota Surakarta dipimpin oleh direktur, kemudian di bawahnya ada komite-komite, kemudian ada kepala bidang, di bawahnya ada kepala seksi dan jajaran-jajarannya. Rencana kerja dan hasil kerja. Kegiatan ini saya lakukan di ruang perinatologi di RSUD Bung Karno Kota Surakarta. Di ruang perinatologi sendiri ada 3 isu yang muncul. Yang pertama adalah ketidaktepatan pemantauan suhu inkubator pada bayi baru lahir di ruang perinatologi. Kemudian yang kedua adalah belum optimalnya penerapan 6 langkah cuci tangan dan 5 momen hand hygiene pada keluarga pasien. Yang ketiga, belum optimalnya penerapan KIE pada penunggu pasien baru di ruang perinatologi. Data dukung isu ini untuk yang poin 1, untuk belum optimalnya penerapan KIE pada penunggu pasien, ini didapatkan saat petugas melakukan edukasi kepada penunggu pasien sehingga masih melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan tata tertib di ruang perinatologi. Untuk poin ketidaktepatan dalam pemantauan suhu inkubator pada bayi baru lahir, ini didapatkan biasanya petugas mendapati inkubator yang overhead atau suhunya itu karena terlalu tinggi, prop suhu yang tidak bisa digunakan karena settingan inkubator yang kurang tepat, serta kondisi pasien yang mudah hipotermi maupun hipertermi karena pengaturan suhu yang tidak baik, dan belum adanya tabel pemantauan suhu inkubator. Untuk yang ketiga, belum optimalnya penerapan 6 langkah cuci tangan dan 5 momen hand hygiene pada keluarga pasien. Ini didapati karena kurangnya edukasi kepada penunggu pasien akan pentingnya menerapkan langkah dan 5 momen cuci tangan dengan benar sebagai upaya pencegahan infeksi. Kemudian kurang evaluasi dalam edukasi kepada keluarga pasien tentang cuci tangan. Analisa isu menggunakan metode USG, yaitu dengan seberapa mendesaknya, seberapa serius, dan seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut apabila tidak ditangani semestinya. Di ruang perina, untuk poin yang paling tinggi adalah tentang pemantauan suhu inkubator pada bayi baru lahir berdasarkan tabel usia dan berat badan bayi di ruang perinatologi RSUD Bung Karno Kota Surakarta. Ini mendapatkan jumlah 14 poinnya. Untuk rencana kerjanya, yang pertama adalah melaksanakan sosialisasi tentang pemantauan suhu inkubator yang benar. Ini dilakukan sosialisasi terhadap rekan-rekan di ruang perinatologi. Next. Yang kedua adalah membuat tabel suhu inkubator sesuai dengan usia dan berat badannya. Ini visi dan misinya mengarah pada meningkatkan pelayanan paripurna yang bertumpu pada peningkatan mutu dan keselamatan pasien, serta meningkatkan kualitas sarana dan prasarana. Yang ketiga adalah memantau monitoring suhu inkubator pada bayi baru lahir dengan benar. Ini kegiatannya adalah melaksanakan koordinasi dengan rekan kerja untuk mengevaluasi pemahaman dan monitoring suhu inkubator pada bayi baru. Untuk rencana kerja menengah pada tahun 2024, kita akan membuat tabel suhu inkubator sesuai usia dan berat badan lahir bayi, kemudian melakukan sosialisasi dalam penggunaan tabel suhu inkubator. Untuk di tahun 2025, melakukan monitoring suhu terhadap penggunaan tabel suhu, kemudian terpasangnya tabel suhu pada inkubator di ruang perinatologi. Di
tahun 2026 melakukan evaluasi pemantauan suhu terhadap penggunaan tabel suhu inkubator dan pengisian grafik suhu yang tepat. Di tahun 2027 melakukan pengembangan pemantauan suhu melalui jaringan SIM-RS. Ini berkolaborasi dengan elektromedis dan petugas IT yang ada di rumah sakit. Di tahun 2028 mengimplementasikan hasil pengembangan pemantauan suhu melalui jaringan SIM-RS dan terlaksananya pemantauan suhu inkubator secara otomatis dan efisien. Penutup, kesimpulannya adalah yang pertama, terselenggaranya sosialisasi pemantauan suhu inkubator pada bayi baru lahir berdasarkan tabel usia dan berat badan bayi. Kedua, meningkatkan pengetahuan rekan kerja terkait pemantauan suhu inkubator. Ketiga adalah adanya komitmen bersama dalam penerapan pemantauan suhu inkubator pada bayi baru lahir berdasarkan tabel usia dan berat badan bayi. Untuk saran untuk peserta yaitu adalah mengenalkan tugas pokok dan fungsi sebagai P3K, mengenalkan nilai dan etik instansi pemerintahan, mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak dan mengaktualisasikan pemantauan suhu inkubator pada bayi baru lahir. Untuk unit kerja memiliki sumber daya manusia P3K yang lebih berkualitas dan profesional dalam menjalankan asuhan keperawatan, kemudian meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dalam melakukan asuhan keperawatan. Untuk pasien, ini meningkatkan kepuasan pelayanan bagi masyarakat atau pasien yang berkunjung dan berobat di RSUD Bung Karno Kota Surakarta. Demikian yang bisa saya sampaikan. Waktu saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih. Saat ini kita masuk ke sesi tanya jawab. Monggo. Ya, saya mau nanya bagaimana cara penggunaan tabel tersebut pada bayi baru lahir dan berapa lama tentang waktu yang diperlukan dalam pemantauan. Terima kasih. Sebagai contoh ya dokter, kita ada bayi baru lahir. Itu pertama-tama yang kita lakukan adalah dari resusitasi bayi kita melakukan antropometri untuk mendapatkan berat badan bayinya. Dikatakan misal berat badan bayinya adalah di 2500. Itu artinya pada usia ke 0 atau 0 jam itu kita setting di suhu inkubatornya di kisaran 32,8 sampai 33,8. Jadi kita mulai startnya itu dari 32,8. Nah, berapa lama rentangnya? Biasanya kita untuk bayi-bayi yang sehat, bayi-bayi yang lahir itu selama 6 jam. Diharapkan selama 6 jam itu dengan kisaran suhu inkubator yang kita mulai dari 32,8 sampai 33,8 itu kita mendapatkan suhu tubuh bayi yang normal, yaitu di kisaran 36,5 sampai 37,5. Gitu dok. Untuk pertanyaan selanjutnya. Ya, terima kasih Mbak Nindi atas presentasinya terkait temperatur tabelnya. Ada nggak temperatur cap di alat inkubator? Kemudian seberapa efektifnya si tabel ini untuk pemantauan suhu? Terima kasih. Untuk seberapa efektivitasnya kita menggunakan tabel ini, kita lakukan dari pemantauan menggunakan monitoring grafik TTV suhu. Kita harus nyatat setiap jam itu ada di status atau di RM pasien. Jadi kita harus setiap jam harus monitoring itu. Nah, di situ diharapkan selama ini sudah mulai optimal sehingga bisa mencegah untuk terjadinya overheat di inkubator dan bayi itu tidak mengalami hipotermi maupun hipertermi. Didukung juga untuk rekan-rekan di Perina sudah mendapatkan sosialisasi terkait penggunaan tabel tersebut. Jadi efektivitasnya teman-teman sudah memahami dan sudah mengerti serta dalam melaksanakan intervensinya untuk asuhan ke perawatan lebih efisien dan efektif. Itu dokter. Jadi kalau yang capnya nggak ada ya yang otomatis. Untuk cap otomatis belum ada. Iya. Oke. Udah tempat saya kembalikan moderator. Terima kasih. Ini saya masukkan untuk Dr. Lili kepada Mbak Nindi. Persilakan. Ya, terima kasih moderator atas waktunya. Terima kasih
mempresentasikan tentang pemantauan suhu inkubator ya ini ya. Pada intinya itu ya. Makasih ini sejalan dengan rumah sakit ya zaman sekarang adalah yang diutamakan adalah mutu dan keselamatan pasien. Pemantauan suhu inkubator ini berarti mencakup dua-duanya karena mutu berarti dengan adanya pemantauan suhu inkubator yang baik, bayinya juga akan kualitas hidupnya juga akan lebih baik, bermutu ya. Satu, yang kedua pelayanan di rumah sakit berarti juga bermutu dan keselamatan pasiennya juga terjaga otomatis karena tadi ada risiko terjadi hipotermi, terjadi hipertermi, itu kan berarti berisiko. Kalau kepanasan pun paling gampang, paling mudah bisa kita lihat mungkin dari sisi kulitnya juga mungkin bisa ada melepuh atau terbakar atau apapun itu kan sudah termasuk di keselamatan pasien. Jadi memang ya tadi harapannya dengan ini berarti nanti tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, tidak terjadi kejadian keselamatan pasien, insiden keselamatan pasien dan bisa meningkatkan mutu yang ada di rumah sakit. Untuk tabel data tadi berarti ada literaturnya ya, ada literaturnya nanti sudah ditambahkan di laporannya, jadi sudah terakreditasi, maksudnya bukan terakreditasi ya, sudah ada di jurnal, jadi itu bisa dipercaya gitu loh, bukan hanya asal kita ngomong atau asal kita nulis saja, jadi itu sudah ada pakemnya, baik itu secara nasional maupun internasional. Jadi saya rasa itu tadi juga menengahnya juga nanti bisa kerjasama dengan yang lain, dengan IT dan juga mungkin dengan elektromedis juga ya. Jadi menyambungkan antara inkubator itu dengan CMRS secara otomatis mungkin akan kedepannya seperti itu. Jadi itu nanti tinggal masukkan misalnya berat badannya, masukkan nanti langsung otomatis dia akan terjaga suhunya. Dalam 6 jam nanti akan berubah, 6 jam lagi akan berubah itu kedepannya. Tapi sekarang ini dipakai dulu supaya bisa meningkatkan pelayanan dan meningkatkan mutu serta keselamatan pasien di Bung Karno. Saya rasa itu untuk masukan tambahan dari saya. Terima kasih. Waktu kami kembalikan semua. Terima kasih dokter. Demikian seminar hasil laporan mengenai pemantauan suhu inkubator bagi bayi baru lahir. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada salah kata dan ucapan. Wassalamualaikum